ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya. Jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Ya. Naskah lain, ya ada juga. Ya. Malik dan Sumatera Oriental. Tapi kenapa sekarang narasi yang berkembang seperti itu? Persoalannya ini, ketika kemudian Sissyberg, Profesor Sissyberg menerjemahkan Kidung Sunda dan Sundayana, itu kemudian dia meyakini dan memberitakan kemana-mana bahwa ini sangat historis. Sangat historis sekali, padahal tidak ada data apapun tentang waktu penulisannya. Jadi banyak sekali blunder-blunder yang dilakukan oleh Profesor Sissyberg ini untuk membuat Indonesia terpecah-pecah. Itu kan masa Indonesia sedang baru merdeka tuh, sedang menyatakan sebagai NKRI, Negara Kesatuan, gitu kan ya. Tetapi kemudian ada perang narasi didasarkan pada sejarah. Ingat, Insinyur Soekarno dalam pidato BPUPKI yang pertama, ingat, dia menggunakan Sriwijaya, dia menggunakan Majapahit sebagai national state, model bagi Indonesia yang akan dibentuk. Sejarah-sejarah digunakan sebagai dasar untuk pergerakan nasionalisme pada masa itu, termasuk bahwa membuktikan bahwa Indonesia itu sudah sangat ingin untuk merdeka. Artinya apa? Bahkan para founding father kita menggunakan narasi sejarah. Maka Sissyberg juga menggunakan narasi sejarah. Jadi ini sangat dinamis. Dua kelompok ini sama-sama menggunakan narasi sejarah, yang satu berusaha memecah, yang satu berusaha menyatukan. Gara-gara, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Banyak yang kita bisa pelajari. Yang pertama, pentingnya untuk kita belajar sejarah, melek sejarah. Bukan sekedar sejarah, tapi sejarah yang didasari pada kritik sumber dan peringkat sumber. Supaya bisa kita cek validitas setiap narasi sejarah yang ditawarkan kepada kita. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti loh. Banyak sekali saya lihat susah memisahkan antara analisis dengan data sejarah. Oh ini ya, yang video cara menjadi detektif sejarah. Betul. Itu ya. Jadi kan kita nggak bisa ditipu oleh narasi-narasi sejarah karena selalu ditanyakan mana sumbernya. Terus ada lagi nih, kita itu semestinya menjadi lebih bijak ya dengan adanya narasi-narasi sejarah tentang peristiwa Bubat ini. Peristiwa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya nggak ngefek dalam kehidupan kita sekarang ini. Satu-satunya pengaruh peristiwa sejarah masa lalu dengan hari ini tuh hanya ini loh. Mindset kita, pemikiran kita. Pola pikir ya. Pola pikir. Nah, dari situ kan kita bisa belajar. Kita nggak perlu meniru apa yang mereka lakukan, apa yang sudah terjadi. Toh, itu sebuah keniscayaan sejarah. Semua sejarah pasti di zaman Kabak, zaman pedang. Itu ya pasti ada peperangan itu. Tetapi yang bisa kita ambil sekarang ini mau positif atau negatif. Mau mengambil hikmahnya untuk menjadi lebih bijak, atau terus menimang-nimang itu. Sambil menjadikan itu sebagai narasi untuk memecah belah, membenci. Kan nggak harus seperti itu. Kayaknya kita harus memulihkan nama baik Gajah Mada.